di arah kehidupan kita. Kawan-kawan, terima kasih banyak dulu saya sampaikan kepada Mbak Emma dan tim Jala Storia yang sudah mempercayai saya sebagai relawan untuk kegiatan diskusi atau obrolan reguler yang dilakukan oleh Jala Storia yang kita sebut sebagai ngobrol bareng Jala Storia. Berterima kasih juga kepada Mas Adrian dari Tirto ID yang sudah bersedia menjadi moderator dalam kegiatan kita ini, Mbak Arum yang juga sudah sangat bersedia gitu menjadi narasumber dan merekomendasi Mbak Jihan sebagai salah seorang kawan ngobrol yang hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini untuk membicarakan tentang kiprah anak muda dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan. Sering nih kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Jadi apa namanya kebentur-bentur disebutkan. Jadi seperti yang kita pahami bersama-sama dalam sejarah kehidupan perempuan, kekerasan itu dekat sekali pada kehidupan perempuan ini. Banyak sekali kasus-kasus atau laporan-laporan yang menunjukkan bahwa perempuan adalah kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan. Karenanya dunia dengan jelas berupaya untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan ini, termasuk juga dengan diskriminasi. Maka ada konvensi untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang sudah diratifikasi oleh Indonesia sejak tahun 84. Jadi ada ratifikasi itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 84. Mohon dikoreksi kalau saya lupa ini, Mbak Emma. Nah, dengan adanya ratifikasi ini, maka kita tentu harus berupaya untuk bekerja bersama untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Selama ini di Gerakan Perempuan itu banyak sekali kelompok-kelompok yang bekerja untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan, termasuk di dalamnya kelompok muda. Kelompok muda itu kelompok strategis untuk melakukan upaya pencegahan. Dan kita sangat berkeyakinan bahwa dengan hadirnya kelompok-kelompok muda yang bekerja untuk pencegahan terhadap kekerasan pada perempuan, maka upaya-upaya ini akan berkelanjutan kerja-kerjanya gitu ya. Jadi ada upaya yang berkelanjutan dilakukan untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Saya sebetulnya ketika membaca tema itu mengingat diri sendiri sebetulnya. Jadi di usia 20 tahun, jadi sekitar 28 tahun yang lalu, saya terlibat di kerja-kerja ini, dimulai sebagai relawan di sebuah lembaga yang mungkin teman-teman kenal, namanya PKBI, Kumpulan Keluarga Bencana Indonesia yang ada di Sumatera Barat. Nah, isu pertama yang saya tangani itu di usia 20 adalah kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan tentunya gitu ya. Dengan kerja-kerja ini maka banyak hal yang didapatkan, baik itu pengetahuan, sikap, terus sampai juga ya terutama sikap dan perilaku ya. Bagaimana kita berupaya untuk memastikan kekerasan terhadap perempuan itu harus selalu kita lawan. Sekarang kita bisa mendengar bersama-sama nanti dengan bantuannya Mas Adrian, ada Mbak Rizky yang sudah hadir untuk menemani kita dan berbagi cerita terkait pengalaman-pengalaman yang dilakukannya dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan, termasuk juga Mbak Jihan yang pasti banyak sekali kerja-kerjanya untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Saya berkeyakinan beda zaman, beda cara untuk kita melakukan kerja-kerja penghapusan kekerasan terhadap perempuan ini. Dan kami sangat berharap, jadi atas nama Jala Storia ya Mbak Emma ya, perlu disampaikan bahwa Jala Storia itu memiliki visi besar masyarakat Indonesia yang inklusif dan aktif dalam penghapusan diskriminasi, termasuk tentunya pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
melalui visi tersebut, Jala Storia aktif untuk menyediakan berbagai informasi, data, bahkan pemberitaan yang terkait dengan isu-isu kekerasan terhadap perempuan. Dan agenda kita ini menjadi bagian bagaimana Jala Storia selalu menyuarakan isu-isu kekerasan terhadap perempuan. Khususnya satu lagi, kita mengharap bagaimana kelompok-kelompok muda terlibat aktif dalam kerja-kerja pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan ini. Sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada moderator, juga dua narasumber, termasuk dengan kawan-kawan juru bahasa isyarat, ada Mas Andika, dan satu lagi minta maaf saya masih belum terlalu kenal. Dan juga kita seperti tadi disampaikan Mbak Emma, kegiatan ini bisa terlaksana juga atas kerjasama dengan Yayasan Perludem. Sekali lagi berterima kasih untuk ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tentunya saya serahkan ruang ini kepada Mas Andika yang saya yakin bisa mengelolanya dengan baik karena saya banyak sekali diskusi dengan beliau pada satu malam. Silakan Mas Andika. Mas Andrian, Mbak. Mas Andrian, kok jadi Andika ya? Aduh. Ingat sama mantan kayaknya ini, Mbaknya ini. Kok jadi Mas Andika, minta ampun. Okay. Sorry Mas Adrian, silakan Mas Adrian, mohon dimaafkan. Ini orang nggak apa-apa, Mbak. Oke, kita di sini ada dua narasumber. Jadi kita nggak perlu perpanjang lagi, nggak usah kayak penjelasan tadi sudah cukup dari Mbak Yevri untuk pengantarnya gitu. Kita di sini ada dua narasumber, ada Mbak Rizka Arum Bakti ya. Ini jabat ya, takut salah aku. Kalau salah nyebut nama ntar aku yang diomelin ntar soalnya. Dan nama di KTP itu salah loh itu sebenarnya. Nah, ini Mbak Rizka ini dari Public Relation dari Sandia Institute ya? Iya. And Human Rights. Ini jabatan terakhir apa nih, Mbak? Public Relations masih, Mbak? Tapi karena saat ini lagi fokus kuliah magister, jadi saya lagi nggak banyak aktif di Sandia. Jadi makanya di poster relawan Sandia aja gitu. Oke. Terus di sini juga ada Mbak Jehan Julaiha. Halo. Nah, Mbak, gimana Mbak? Ini katanya dari Manokwari nih ya katanya ya. Halo Mbak Jehan, kedengeran nggak? Jehan Julaiha? Kayaknya halo. Jaringan kurang bagus deh di sini. Harap maklum ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, mungkin kita mulai aja dari Mbak Rizkika dulu ya, mengenai sebenarnya seperti apa sih situasi saat ini gitu, dan bagaimana Sandia, mungkin bisa jelasin juga bagaimana cara kerja dari Sandia Institute sendiri gitu dalam menangani masalah-masalah perempuan gitu loh, Mbak. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya mau sedikit pakai bahasa Inggris. Ada teman-teman tuli di sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arum, nama panggilan Arum. Terima kasih udah mau nonton. Semoga suka dengan materinya. Oke. Dan terima kasih juga untuk teman-teman juru bahasa isyarat. Terima kasih banyak. Oke. Kalau untuk Sandia ya, Sandia. Jadi saya sendiri join Sandia itu 2018, jadi belum lama. Dan waktu saya join itu karena salah satu guru besar UI, guru besar Fakultas Hukum UI, namanya Prof. Sulistiyowati itu menjadi salah satu advisor di Sandia gitu. Dan saya tahu dia seorang feminis yang sangat dihormati gitu untuk di kalangan feminis. Nah, jadi saya tertarik nih sebenarnya Sandia ini tentang apa gitu. Ternyata ini didiriin sama anak-anak muda dari alumni Fakultas Hukum Indonesia, dan mereka itu mengadvokasikan hak-hak minoritas. Minoritas itu ada minoritas pengungsi atau refugees, terus ada seksualitas, agama, dan etnisitas. Jadi ini isu yang sangat sensitif, makanya saya salut banget ada anak-anak muda yang mau mengadvokasikan hal-hal sensitif seperti itu gitu. Dan keempat, yang tadi saya sebutin tadi, itu sangat rentan mengalami persekusi maupun diskriminasi gitu. Dan mungkin kalau teman-teman sendiri untuk soal isu pengungsi juga belum banyak tahu kali ya. Mungkin belum banyak yang tahu kalau sebenarnya di Indonesia itu ada kurang lebih 14.000 pengungsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan mereka tinggal bersama kita gitu. Mungkin kita pernah ketemu, tapi kita nggak tahu kalau mereka itu pengungsi gitu. Dan
pengungsi itu ada kayak terbagi jenis-jenisnya, ada yang pencari suaka, ada yang mengungsi karena kondisi di negaranya, contoh perang, atau pengungsi yang mengalami diskriminasi seperti karena orientasi seksualnya, atau bahkan karena agamanya seperti yang terjadi di Rohingya. Nah, saya mulai banyak belajar tentang pengungsi itu di Islandia. Dan ternyata perempuan pengungsi di Indonesia itu sangat rentan mengalami kekerasan juga, gitu. Sangat rentan. Mereka biasanya kan kayak ditempatkan di tempat-tempat yang belum layak gitu, karena fasilitas di Indonesia masih kurang. Nah, kenapa sih mereka datang ke Indonesia? Soalnya mereka tuh menjadikan Indonesia negara transit, sedangkan mereka tujuan utamanya adalah untuk datang ke negara-negara maju seperti Australia gitu. Nah, karena kurangnya fasilitas, banyak dari mereka yang ditempatkan seperti di tenda-tenda kecil pinggir jalan. Nah, ketika ditempatkan di tempat seperti itulah mereka sering mengalami juga seperti pencurian atau kurangnya sanitasi karena mereka nggak ada toilet khusus kan, mereka harus gunain toilet umum gitu. Terus media juga belum banyak tahu tentang isu pengungsi, makanya sering terjadi kesalahan pemberitaan. Contohnya ada salah satu media asing yang datang untuk meliput pengungsi Somalia di Jakarta, dan mereka nge-shoot nge-shoot mukanya si perempuan Somalia itu. Nah, ternyata kalau dalam budaya Somalia, perempuan itu yang sudah menikah tidak boleh mukanya terekspos ke umum gitu. Nah, jadinya malah si perempuan-perempuan ini setelah ketahuan sama suaminya, terus beberapa perempuan lain juga, itu mereka dipukulin, digebukin sama suaminya, karena itu udah tradisi budaya mereka gitu. Nah, ini menjadi concern karena ternyata kita belum tahu banyak tentang minoritas ya, kita belum tahu banyak tentang budaya atau perbedaan tradisi setiap perempuan dengan latar belakang berbeda. Nah, itu makanya kenapa pendekatan untuk perempuan itu juga harus berbeda-beda pula. Ya, misalkan kita nggak bisa nge-treat perempuan yang lesbian misalkan dan perempuan yang hetero dengan sama. Kita nggak bisa nge-treat perempuan Tionghoa di Indonesia dengan perempuan Papua dengan sama. Itu ada cara yang berbeda-beda gitu. Dan itu yang saya pelajarin di Sandia. Nah, itu bisa dibilang emang tantangannya di masa kini juga masih ada seperti itu berarti ya. Untuk para perempuan gitu masih ada semacam kekerasan dan bentuk perlakuan tidak menyenangkan lah kepada perempuan sendiri gitu loh, Mbak. Banyak sekali gitu. Dan suka ini nggak sih, suka ngelihat kalau misalkan ada webinar, seminar, atau diskusi online gitu yang membahas soal isu-isu perempuan, tapi pembicara laki-laki semua. Suka lihat ya? Pernah. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya yang harus mulai kita introspeksi gitu. Ketika kita ngomongin perempuan, ya kita berikan sorot highlight itu ke perempuan gitu. Biarkan mereka bersuara sendiri, jangan mengambil ruang mereka gitu untuk bersuara, karena sebenarnya yang merasakan yang kesakitan itu kan si perempuannya sendiri gitu. Yang ingin menceritakan ya harusnya perempuannya lagi, balik lagi ke konsen, apakah mereka mau untuk menceritakan pengalamannya misalkan, atau ketika misalkan ada diskusi tentang tubuh perempuan gitu ya, kenapa pembicara harus laki-laki, yang memiliki tubuhnya perempuan gitu. Nah, ini karena di Indonesia sendiri ilmunya itu masih sangat androsentris, jadi masih sangat berfokus pada pemikiran laki-laki. Padahal sebenarnya pemikiran perempuan itu juga luar biasa gitu. Tapi kita masih sangat sering merendahkan hal-hal yang berbau femininitas atau tentang kehidupan perempuan in general. Oke. Mungkin kita geser dulu ke Mbak Jehan kali ya. Mbak Jehan kedengeran nggak nih, Mbak? Halo, Mbak Jehan. Kedengeran nggak, Mbak? Mbak Jehan itu di mute ya? Sorry. Kedengeran nggak, Mbak? Suara kita kedengeran nggak? Sedikit gangguan jaringan di sini. Oh iya. Ya, teman-teman. Nggak apa-apa. Oke, Mbak Jehan mungkin bisa kita geser dulu. Soalnya dari tadi jaringannya gangguan terus. Ya, namanya juga jauh, Mbak. Oke, mungkin bisa sekarang kita dengerin dari ceritanya Mbak Jehan. Tadi kan kalau Mbak Rizky kan udah menjelaskan ya bagaimana Sandia itu seperti apa, terus juga apa masalah-masalah yang ditemukan gitu, dan upaya menangani. Kalau di Mbak Jehan sendiri gimana pengalamannya, Mbak, dari organisasi Mbak sendiri gitu? Halo, kedengeran nggak nih? Sebentar. Deh, suaranya masuk ke dia. Wah, dia putus ya kayak. Aduh.
Aduh. Ya udah kita sambil nunggu ini. Halo Mbak Jihan, udah kedengeran? Halo? Wah, putus-putus nih kayaknya ini. Oke, sambil kita nunggu. Halo? Halo? Mbak Jihan? Halo. Iya, kedengeran? Kita dengar nih, Mbak. Kedengeran nggak? Kita udah dengar nih. Ya. Oke, Mbak bisa jelasin nggak Mbak mengenai mungkin sepak terjang organisasi Mbak dan sebenarnya masalah yang perempuan ini seperti apa sih gitu secara umumnya biar kita bisa paham juga di sini. Halo. Halo. Boleh ulang Mas? Tidak ada suara. Oh, halo. Iya Mbak, mungkin bisa diceritakan bagaimana kiprah organisasinya Mbak saat ini yang Mbak aktif. Terus juga sebenarnya pengalamannya seperti apa sih mengenai kekerasan terhadap perempuan itu seperti apa? Masalahnya seperti apa sih? Gitu loh. Masalah. Tidak ada suara sama sekali. Aduh. Iya Mbak. Halo. Moderator ini nggak kedengeran Mbak Jihan. Kedengeran Mbak Jihan? Aduh. Halo Mbak Jihan, kedengeran nggak? Halo, sebentar saya coba pindah tempat duduk ya sebentar. Oke, tidak ada suara sama sekali. Oke, kita ke Mbak Rizky dulu kalau gitu ya Mbak. Mbak, mungkin kita ngomong sedikit masalah dunia kampus ya. Kita tahu kan kekerasan di kampus itu kan kekerasan perempuan di kampus itu kan masih ada ya. Kak Tirto pernah nulis beberapa kali soal kekerasan perempuan maupun pelecehan seksual gitu. Nah, kalau dari pandangan Mbak Rizky sendiri, kekerasan perempuan di lingkungan kampus seperti apa sih? Kampus, organisasi atau daerah-daerah lain gitu loh? Masih belum dianggap serius sih. Masih banyak sekali kekerasan dalam kampus yang tidak terungkap gitu, yang ditutup-tutupi dari kampus juga. UI misalnya dari tempat saya gitu, UI juga banyak banget kasus kekerasan yang dilakukan oleh baik itu dosen, apalagi teman sekampus, pacar, wah itu udah nggak kehitung lagi gitu. Tapi ya ini karena kalau saya pribadi nggak menyalahkan yang mahasiswinya ya, karena kan ada banyak tekanan eksternal, tekanan dari luar. Mungkin seperti mereka takut kena victim blaming, disalahkan kembali, atau mereka ya takut reputasinya hancur atau bagaimana, mendapatkan gunjingan, itu juga sesuatu yang berat bagi korban kekerasan seksual. Karena mental mereka itu masih belum stabil gitu. Nah, yang saya sangat sayangkan itu kasus-kasus yang udah jelas ada buktinya, sudah banyak juga yang mendukung dan berusaha untuk mengadvokasikan, tapi pihak kampus malah diem aja atau bahkan hanya berupaya untuk cuci tangan. Contohnya kayak yang di UGM yang terjadi sama Agni 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah. Atau misalkan kasus sitokseng ini yang terjadi di UI, dan masih banyak lagi. Nah, ini kan sangat mengecewakan bagaimana pihak kampus tidak menganggap serius kasus-kasus kekerasan seksual, padahal hal ini ada dan akan terus ada kalau pihak kampus tidak mengambil tindakan yang keras terhadap pelaku. Oke. Aduh, ini Mbak Jihan kayaknya sinyalnya juga masih jelek ini. Nah, Mbak, kita masuk ke agak lebih ke dalam ya, mengenai lebih inti materinya, kita masuk ke mengenai kiprah anak muda nih, penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Nah, menurut diri Mbak Rizky sendiri ini sebenarnya peran anak perempuan sekarang seperti apa? Kan tadi Mbak Yefri kan udah bilang bahwa perempuan itu zaman itu berbeda gitu. Nah, kalau sekarang seperti apa? Idealnya seperti apa dari pandangan Mbak Rizky sendiri? Menurut saya tidak ada ideal atau tidak ideal untuk menyuarakan suara perempuan. Karena setiap perempuan memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Bahkan saya sebagai feminis juga merasa bahwa setiap feminis itu berbeda-beda, alirannya berbeda-beda, dan itu nggak jadi masalah. Karena sebenarnya perempuan itu tidak disatukan karena latar belakang kita gitu. Kita tidak disatukan karena karir atau achievement atau pendidikan kita. Kita disatukan karena sama-sama mengalami penindasan. Kita sama-sama mengalami subordinasi atau marginalisasi, direndahkan dan dipinggirkan oleh masyarakat. Nah, itu yang membuat kita tuh bersatu gitu. Nah, jadi makanya kenapa penting sekali subjektivitas perempuan, penting sekali untuk si perempuan itu menyuarakan suaranya sendiri, karena yang paling mengetahui kesulitan yang dialami adalah perempuan-perempuan ini. Terus untuk anak-anak muda sendiri sekarang menurut saya lebih kreatif ya, maksudnya
kalau dulu kan kita mikir kayak aktivis atau orang-orang yang membela hak perempuan kan pasti kerjanya demo aja ya kan. Tapi sekarang kita bisa pakai berbagai cara. Kita bisa pakai seni, kita bisa misalkan melukis, menggambar, bikin poster, atau lewat lagu, lewat musik dengan lirik-lirik yang empowering gitu, atau apa ya, macam-macam lah pokoknya. Dan itu menurut saya sangat efektif untuk generasi sekarang yang mengonsumsinya nggak cuma TV atau koran, tapi kita konsumsi media sosial juga gitu. Nah ini hal-hal kecil seperti ini kan lama-lama membuat anak-anak muda tuh untuk bisa lebih kritis, tapi dengan cara yang lebih menyenangkan. Nah, Mbak, bicara mengenai anak muda sendiri ya, kita tahu kan masyarakat sekarang kan anak muda mungkin kalau kita ambil contoh sekarang sudah mulai follow akun-akun sosmed yang memang tokoh terkenal segala macam lah. Kan kita tahu banyak ada yang mungkin follow dengan orang-orang yang public figure yang misalnya kayak komika segala macam. Nah, menurut Mbak apakah memang ini juga perlu juga semacam kerjasama juga dari para pihak-pihak yang punya banyak pengikut gitu untuk bisa menyuarakan masa penghapusan kekerasan terhadap perempuan sendiri di masa depan gitu loh. Mengingatkan anak-anak muda sekarang sangat ya bisa dibilang kalau mengidolakan seseorang tuh mungkin hebat gitu. Contoh kan kayak misalnya kalau ada yang orang suka Korea, mereka akan follow artisnya bahkan sampai kegiatan sampai kegiatan dan segala macamnya gitu. Kira-kira perlu nggak sih seperti itu sebenarnya? Menurut saya pribadi sih kalau misalkan si influencers itu memang mau membahas topik-topik yang sensitif, dia juga nggak boleh main-main. Dia harus serius, telusuri dulu ini isunya tentang apa, pelajarin dulu. Karena kan banyak juga misleading information, jadi banyak hoax juga kan di sosmed yang mereka juga harus pilah gitu. Jangan sampai ketika mereka menyampaikan informasi itu ke followersnya salah gitu, ternyata berita bohong gitu. Karena takutnya belum tentu si pengikut-pengikut ini kan belum tentu usianya di atas 18 tahun. Banyak juga yang masih di bawah umur. Nah, mereka belum tentu bisa kayak membedakan mana yang benar dan yang salah gitu. Dan kalau saya juga ngerasa kalau misalkan untuk isu-isu yang seperti kekerasan perempuan atau yang serius-serius seperti itu, memang si influencer itu juga harus punya kesadaran diri dulu, harus punya sensitivitas gendernya dulu, karena ini bukan isu yang main-main. Soalnya takutnya kalau misalkan mereka ini hanya kayak supaya biar keren aja, itu malah jadi komodifikasi konten. Jadi mereka malah memanfaatkan isu itu untuk supaya namanya dia naik. Nah, berarti kan dia tidak peduli dengan isunya, dia hanya peduli dengan popularitasnya. Nah, itu yang paling saya sayangkan gitu. Jangan sampai ada yang seperti itu. Nah, bicara mengenai popularitas tadi ya, maksudnya kan ini kan kita tahu tadi, soalnya kan isu kekerasan perempuan ini kan sensitif sekali gitu loh. Bisa dibilang, coba bayangin, mungkin kalau ada berapa kayak misalnya contoh-contoh kasus kan yang misalnya kayak masalah anak mahasiswa tadi yang notabene dia mengalami kekerasan seksual. Terus kan kita lihat ada beberapa influencer ataupun misalkan tokoh public figure yang berusaha untuk menyuarakan juga gitu. Kan kayak kalau nggak salah di kasus ini itu juga kan ada beberapa dosen yang memang ikut turut peran serta gitu. Juga mereka juga sebagai public figure gitu. Nah, permasalahannya kan konten-konten yang disampaikan ini kan ada peperangan narasi di situ. Walaupun kayak misalkan kan ada misal kita berusaha untuk menyuarakan perempuan, suara perempuan bahwa perempuannya didiskriminasi segala macam. Tapi sementara di sisi lain ada orang-orang yang justru menganggap bahwa perempuan ini sebenarnya salah gitu loh. Nah ini di perang dunia maya ini kan anak-anak muda ini kan nggak tahu apa-apa gitu. Nah ini gimana menurut Mbak biar anak muda tuh bisa dapat pemahaman yang baik gitu dan mengenai isu perempuan, tapi juga jadinya dia tidak terlalu jadi menyalahkan perempuan gitu. Sebenarnya upaya-upaya menyalahkan perempuan itu balik lagi karena budaya kita yang sangat patriarkal ya di Indonesia. Kita kan sangat mengedepankan kepemimpinan dan dominasi laki-laki. Jadi nggak kaget kalau misalnya ada perempuan yang dia berpendidikan atau dia kritis dengan isu-isu current affair gitu. Itu karena dia terinternalisasi. Budaya patriarkal itu terinternalisasi dalam dirinya. Karena kita selama dari mungkin kalau misalkan yang perempuan yang nonton ini, kita mungkin sadar dari kita kecil itu kita sudah dituntut untuk melakukan hal-hal yang lebih feminin, melakukan hal-hal yang lebih girly, melakukan hal-hal yang
lebih berbau perempuan lah gitu. Kamu kan perempuan. Nah, jadinya kita punya rasa percaya diri yang lebih rendah atau ada inferioritas terhadap laki-laki gitu. Kita merasa lebih rendah dari laki-laki. Nah, makanya ada beberapa perempuan yang merasa kalau kita harus terlihat baik, kita jangan sampai kayak jadi perempuan-perempuan yang militan, yang radikal, yang otoriter sama laki-laki gitu. Kita harus jadi perempuan apa nyebutnya sejati gitu. Itu sebenarnya nggak kayak gitu. Itu hanya konstruksi sosial. Nah, jadinya perempuan-perempuan yang seperti itu jatuhnya akan kayak yang tadi Mas jelasin, mereka menyalahkan kembali perempuan, padahal mereka tidak melihat dimensi di baliknya. Setiap isu itu pasti punya dimensi yang berlapis. Jadi kayak fenomena gunung es. Kalau dari luar kelihatannya kecil, tapi ternyata di dalamnya itu sangat besar gitu. Dan itu tidak terlihat di mata publik, tidak terlihat di mata umum. Misalkan kayak kemarin ada kasus yang Sarah Kiel, dia ngelelang keperawanannya, dan waktu itu saya kebetulan jadi pembicara, saya diajak juga. Dan pembicara lainnya laki-laki gitu. Terus mereka bahas dari segi komunikasi media sosial, komunikasi di media sosial, kalau saya bahas dari segi gender. Nah, yang saya point out, yang saya bilang kala itu adalah kita juga jangan cepat menilai si Sarahnya ini, maksudnya jangan terlalu menyalahkan dia. Coba balik lagi, kan ada bukti kalau misalkan ternyata si Sarah itu bikin postingan tentang lelang keperawanan karena dia direncanakan bareng manajernya, gitu. Jadi ada orang lain juga yang merencanakan bareng dia. Nah, ini juga jadi pertanyaan, apakah si manajernya ini laki-laki atau manajernya siapa manajernya gitu. Kenapa si Sarah mau? Nah, aspek-aspek seperti ini yang nggak kelihatan. Kalau perempuan itu dalam masyarakat kita dituntut untuk melakukan sesuatu yang selalu berbau ketubuhan kita gitu. Dan si Sarah ini mungkin tidak memiliki sensitivitas yang cukup kuat atau tidak cukup kritis untuk dirinya sendiri yang ngerasa oke, boleh, kayaknya bagus nih buat konten gitu, dan dia nggak kepikiran kalau itu bisa jadi bumerang balik ke dia. Dan kalau nggak salah dia ada yang mau nuntut dia UU ITE apa gitu. Iya, kalau nggak, karena itu kan menjual pornografi termasuk juga ke arah sana gitu. Nih mungkin kita, Mbak Jahan udah terkonek belum ini? Mbak Jahan sudah dengar? Sudah. Oke, kita geser dulu Mbak Rizika, tadi diskusinya udah mulai agak panas, cuma kita coba biar dapat perspektifnya dua arah dulu nih gitu kan. Nah, Mbak Jahan bisa cerita nggak bagaimana sih sebenarnya organisasi yang Mbak naungi dan bagaimana pengalaman dalam masalah kasus perempuan gitu loh Mbak. Masalah-masalah perempuan ini kan Mbak Jahan kalau nggak salah sekretaris DPW API Kartini DKI Jakarta ya? Iya. Nah ya mungkin bisa dijelaskan gitu loh, masalah-masalah perempuan yang saat ini masih ada tuh seperti apa gitu loh. Oke. Selamat siang teman-teman semua. Jadi mohon maaf ya tadi sempat ada gangguan jaringan di sini. Jadi untuk kejadian terhadap kekerasan seksual ya, kemudian yang ditangani oleh aktivitas ini sendiri itu ya sangat banyak ya, terutama adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga, kemudian ada kekerasan anak, pelecehan, pemerkosaan, seperti itu sih. Kemudian API Kartini sendiri mengadvokasi persoalan-persoalan itu, kemudian memberi kayak semacam edukasi seperti itu, dan kita juga di API Kartini kayak memberikan pendidikan terkait persoalan perempuan. Nah, kalau dari pengalaman Mbak sendiri sebagai salah satu anggota, pernah pegang kasus sendiri atau langsung, atau mungkin Mbak ada pandangan penyelesaian kasus yang memang sebenarnya tidak akurat gitu loh Pak, di saat ini ya, di masa-masa ini, apalagi mungkin di Jakarta yang notabene kota yang bisa dibilang sudah cukup besar, megapolitan, tapi ternyata di sisi itu tadi Mbak Rizky cerita pun ada masalah-masalah gitu, kayak misalkan kekerasan ketika lagi ketika media berusaha mengekspos gitu kan para imigran. Nah itu gimana tuh? Ada nggak mungkin ada laporan atau mungkin penanganan kasus yang mungkin Mbak pegang pernah gitu? Kalau kasus yang ditangani langsung oleh saya sendiri kayaknya tidak ada, karena kami di API Kartini itu kayak bekerja sama atau bergotong royong gitu kan. Kalau ada kasus kita selesaikan secara bersama,
Jadi kayak tidak ada penanganan khusus secara individual gitu. Terus itu apa namanya? Mohon maaf Mas, wah ini grogi sekali saya soalnya gangguan. Oke. Nah, Mbak, kalau boleh tahu nih kan Mbak sekarang lagi di Manokwari ya. Mungkin kan ada perbedaan kultur ya antara Jakarta dengan Manokwari. Kalau di Manokwari sendiri, apakah Mbak melihat bahwa memang ada semacam perlakuan yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan gitu? Saya rasa kalau persoalan itu ya kayaknya hampir sama, cuman penanganannya yang berbeda di tiap-tiap daerah begitu kan. Saya di sini kalau mau kalau berbicara terkait kultur orang di Manokwari, saya sendiri masih dalam tahap adaptasi, masih dalam tahap belajar dengan situasi di sini begitu. Tetapi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu tetap sama kayak KDRT gitu-gitu sih. Dan di Manokwari sendiri itu kalau ini ya, saya mendapat informasi dari berbagai sumber yang ada di media di Papua sendiri. Di Manokwari itu peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan itu cukup meningkat. Jadi tiap bulan itu ada 5 kasus kekerasan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak. Itu tiap 5 bulan loh, tiap 5 bulan yang terjadi. Tiap 5 bulan, tiap sebulan ada 5 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kemudian yang data di tahun 2019 itu sendiri ada 50 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kemudian ada 55 kasus kekerasan terhadap anak, itu yang terlapor di P3AKB atau Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Itu baru yang terlapor. Masih banyak baru terlapor ya. Iya, baru terlapor. Mungkin masih banyak kasus-kasus di luar itu yang memang masyarakat sini belum berani menyuarakan ataupun meminta perlindungan untuk perempuan sendiri. Oke. Nah, Mbak, kalau bicara mengenai peran anak muda ini, kalau dari pandangan Mbak sendiri, perlu nggak sih atau memang seberapa pentingnya gitu anak muda untuk paham masalah kekerasan seksual ini, masalah kekerasan terhadap perempuan lah, saya bilang, yang lebih gampang. Atau gimana? Nah, bagaimana kalau Mbak melihatnya kira-kira bagaimana sih peran anak muda untuk dalam kasus isu-isu perempuan gitu? Kayak kekerasan perempuan kan tadi kan sudah dijelaskan mungkin Mbak Rika sebelumnya. Nah, kalau dari Mbak sendiri gimana pandangannya? Boleh tahu nggak? Jadi kalau anak muda sendiri ya, saya rasa terkait isu perempuan atau kekerasan terhadap perempuan, anak muda itu sangat paling cepat merespon isu-isu perempuan. Karena memang sekarang kekerasan terhadap perempuan itu terjadi di mana-mana, kemudian itu tidak mengenal dia itu siapa, status sosialnya apa, dia dan kekerasan terhadap perempuan itu bisa terjadi sama siapa aja gitu, sama siapa aja, di mana saja. Jadi seperti yang disampaikan oleh Arum tadi benar ya, kayak perjuangan anak muda sekarang ini cukup kreatif ya, cukup kreatif membangun kampanye-kampanye, bikin challenge gitu kan. Jadi kayak tinggal kita kayak membuat diskusi-diskusi kecil aja sih, lebih sering membangun diskusi-diskusi kecil terhadap anak muda. Kayak kemarin kan kita sama Arum di Suara Baru Perempuan kan membentuk beberapa diskusi, awalnya kan yang hadir beberapa orang gitu kan, terus diskusi selanjutnya bertambah gitu. Jadi kalau itu sih kurasa anak muda tuh sangat cepat merespon persoalan ini kekerasan terhadap perempuan. Okay. Karena bisa jadi mereka juga bisa jadi korban kekerasan terhadap korban kekerasan.
masalahnya kan kalau tadi Mbak bilang anak muda ini menjadi sosok yang cepat mengambil isu kekerasan ya terhadap perempuan gitu. Maksudnya mereka cepat paham lah bisa dibilang gitu. Nah, tapi tadi dalam pembahasan saya dengan Mbak Arum, ternyata kan kita tahu sekarang ini kan penggunaan sosmed juga menjadi satu bagian penting gitu buat anak muda ya, bisa dibilang gitu loh. Nah, pertanyaannya bagaimana apa yang ada pandangan Mbak bagaimana biar anak muda itu bisa menyuarakan isu-isu perempuan, tetapi di sisi lain juga mereka tidak terdistorsi oleh pandangan-pandangan yang justru mendiskreditkan perempuan sendiri gitu loh Mbak. Kalau soal itu mereka tuh lebih mengejar konten ya seperti yang dibicarakan oleh Arum tadi. Jadi mereka tuh tidak menyaring isu ini untuk siapa, kepentingan siapa gitu. Yang penting mereka share yang ada yang komen, ada yang like, begitu begitu sih menurutku. Nah, kalau gitu mungkin kita akan buka nih, maksudnya ke Mbak Arum juga dan Mbak Jehan juga. Mungkin kita geser dulu ke Mbak Arum kali ya, sedikit mengenai tadi yang menarik soal bagaimana kita bicara sedikit teknis yang di sosmed ya. Mengenai tadi yang masalah lelang keperawanan ini jadi satu contoh kasus yang juga menarik gitu sebenarnya. Di sini kan perempuan itu kan menjadi kayak tadi Mbak bilang nggak sadar bahwa dia menjadi semacam korban karena dia menjual dalam tanda petik diperdagangkan suatu yang kepemilikan dirinya gitu loh, oleh orang lain gitu loh. Nah, kira-kira berarti pendidikan untuk kesadaran perempuan ini menyadari bagaimana mengelola tubuhnya, bagaimana dia menjaga tubuhnya itu harus sejak kapan sih Mbak gitu loh? Karena kita tahu kan anak muda itu kan bagian dari anak muda juga. Kalau menurut Mbak Arum gimana? Halo Mbak. Sebentar. Nah, ada. Dia bisa ngomong. Oke. Gimana Mbak ngeliatnya Mbak untuk masalah itu? Kita ambil contoh kasusnya tadi lah mengenai bagaimana tadi masalah lelang keperawanan itu gitu. Itu kan jadi satu contoh kasus juga. Sementara kan dia juga anak muda gitu loh. Ya sebenarnya ini balik lagi dengan sistem pendidikan kita yang sangat jelek mengenai pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi ya. Kita aja kalau misalkan belajar kesehatan reproduksi dari mana sih? Paling terakhir mungkin belajar biologi untuk pas SMA gitu, atau bahkan yang anak sosial belajar biologi lebih dalam bahkan ketika SMA. Nah, kita tuh mengajarkan secara biologis kita punya alat organ ini, tapi kita tidak mengajarkan tentang hal-hal yang lebih dalam gitu tentang seksualitas perempuan. Seksualitas tuh apa aja? Sebenarnya beragam gitu. Ada mengenai ya kayak kesehatan vaginanya atau orientasi seksualnya atau pokoknya hal-hal dasar tentang tubuhnya aja belum tentu perempuan itu tahu. Makanya masih banyak praktik-praktik yang sebenarnya membahayakan kesehatan perempuan, seperti contohnya sunat perempuan itu sangat membahayakan perempuan, tapi masih ada di beberapa daerah di Indonesia yang mempraktikkan hal itu. Nah, padahal kalau misalkan kita dari kecil aja sudah memberikan materi tentang pendidikan seksual dan caspro yang baik, ya perempuan mungkin bisa lebih ada pembekalan gitu untuk dirinya. Karena masih banyak juga kan berita-berita yang misalkan anak-anak SMP udah hamil gitu. Dan ketika ditanya ternyata dia nggak tahu kalau melakukan hubungan seks itu akan mengakibatkan kehamilan. Nah, anak SMP aja udah bisa gitu loh, maksudnya sudah bisa bereproduksi. Nah, berarti kita harus mengajarkan pendidikan seks ini dari kapan? Ya dari SD, dari kecil. Dan saya tahu beberapa sekolah swasta yang pintar mungkin itu juga sudah mengajarkan, dan menurut saya itu cukup bagus, cukup baik ya. Karena ini bukan persoalan tabu seksualitas tabu gitu, tapi ini soal tubuh perempuan, kesehatan perempuan, karena membahayakan kalau misalkan sudah ada anak yang aktif secara seksual dari usia dini, dari SMP gitu, tapi dia tidak pernah menggunakan pengaman misalkan. Nah, itu bagaimana? Itu kan kalau misalnya dia hamil di usia sangat muda, itu ketika dia melahirkan berbahaya untuk keselamatan dirinya. Atau misalkan apakah dia tahu kalau hubungan seksual yang
keseringan atau suka berganti-ganti itu bisa mengakibatkan penyakit kelamin yang beragam jenisnya atau HIV/AIDS. Mereka tahu soal itu. Jadi saya tahu di Indonesia juga sebenarnya sudah banyak sosialisasi tentang HIV, tapi nggak pernah kalau untuk anak mudanya ya, bukan yang untuk orang dewasa, itu tidak terlalu mendalam, cuman dikasih tahu soal penyakitnya aja. Nah, kalau misalkan kita bisa lebih terbuka soal hal ini, paling enggak perempuan-perempuan di daerah untuk tahu hal-hal dasar aja deh. Itu pasti akan lebih punya pengertian lebih dalam tentang dirinya. Nah, makanya untuk yang perempuan seperti Sarah Kiel gitu, saya juga jadi bertanya-tanya apakah dulu dia mendapatkan pendidikan seks menyeluruh gitu. Kalaupun memang iya, tapi dia tetap melakukan ya, kenapa gitu? Mungkin ada tadi yang faktor tadi, dorongan laki-laki lain, dorongan orang lain gitu. Terus jadinya dia mengikuti suruhan orang lain karena dia merasa inferior. Sebenarnya ya macam-macam sih, coba pendapat Jihan bagaimana? Tapi memang secara besar memang pendidikan juga mempengaruhi ya, Pak. Bagaimana artinya bagaimana si anak muda itu bisa akhirnya paham dan bisa juga mencegah kekerasan perempuan di masa depan pada akhirnya gitu ya. Saya bilang gitu ya, Mbak? Atau memang ada faktor lain juga gitu yang mesti dilihat juga? Dan mungkin kalau untuk perempuan yang memiliki privilege ya, perempuan yang punya pendidikan lebih tinggi atau misalkan dia memang sudah paham karena diajarkan di sekolahnya atau gimana, membantulah, coba bantu untuk perempuan di sekitarnya yang lain yang mungkin tidak seberuntung dirimu, kayak tetangga-tetangga atau pokoknya orang-orang di lingkungan sekitar kita gitu. Kalau memang mereka membutuhkan bantuan kita atau mereka ingin tahu dan kita punya ilmunya, ikut bantu ajarin. Jangan cuman ngomongin hal-hal yang trivial aja. Sebenarnya perempuan kan juga bisa saling menyebarkan informasi yang berguna gitu untuk diri kita. Oke. Nah, kita ke Mbak Jihan sekarang. Mbak Jihan gimana kalau ngelihat tadi Mbak mengenai peran pendidikan gitu untuk anak mudanya biar mereka bisa juga akhirnya punya landasan yang kuat untuk menyuarakan masalah kekerasan pada perempuan sendiri gitu loh. Iya, jadi perlu nggak sih semacam seperti itu? Kalau di pendidikan sendiri, kayak yang aku bilang tadi, pendidikan seks edukasi seharusnya ya negara itu kayak, maksudnya kurikulum itu setidaknya ada penambahan kurikulum terhadap pendidikan itu sendiri ya, karena memang edukasi seksual itu akan mempengaruhi kepada anak-anak muda yang akan datang, setidaknya mengurangi kekerasan terhadap perempuan gitu kan. Kalau tidak ada dasar terkait persoalan seksualitas atau seks edukasi itu kayaknya akan kayak ya udahlah nggak apa-apa kok gitu. Saya nikah muda nggak apa-apa, saya hamil di usia muda tidak apa-apa, karena memang minimnya pemahaman persoalan seksualitas tadi. Nah, Mbak, mungkin kita agak sedikit lebih dalam lagi mengenai anak muda sendiri. Tadi kan kita melihatnya bahwa pendidikan itu menjadi satu poin penting. Bisa bilang mungkin kita sama-sama sini sepakat bahwa pendidikan itu menjadi satu dasar yang paling mudah untuk menciptakan anak-anak muda yang paham dengan masalah kekerasan ke perempuan, dan akhirnya mereka mungkin akan menjadi semacam mengampanyekan bagaimana agar untuk tidak ada kekerasan terhadap perempuan di masa depan. Nah, pertanyaannya adalah yang lanjutannya itu adalah mengenai keluarga. Kita tahu kan keluarga saat ini ya, tadi mungkin Mbak Arum sempat menyinggung mengenai bagaimana budaya dan peran serta bagaimana pembentukan karakter anak mudanya gitu. Nah, ini kira-kira peran keluarga ini harus seperti apa gitu biar biar anak mudanya juga akhirnya tidak menjadi mengampanyekan gitu. Atau memang perlukah keluarga itu turut serta dalam mengajarkan kepada anak agar mendorong agar tidak ada penghapusan kekerasan terhadap perempuan gitu, Mbak? Oke, kalau dalam keluarga sendiri itu sangat perlu sekali ya, karena di keluarga itu sama halnya sekolah kedua bagi anak-anak ya. Kalau semisalnya keluarga tidak terlibat dalam persoalan kekerasan, untuk persoalan kekerasan terhadap perempuan, kemudian untuk masa depan anak-anaknya, saya rasa
akan jauh, keadilan terhadap perempuan itu akan jauh. Masih jauh ya, harapannya masih jauh karena memang di sisi lain keluarga tidak membantu. Saya dulu juga pernah dalam melakukan gerakan-gerakan perempuan. Yang pertama kali yang saya hadapi adalah keluarga. Bagaimana saya menyelesaikan persoalan-persoalan di keluarga dulu, karena memang keluarga kita kan ya tadi masih menganut budaya-budaya patriarki itu. Perempuan tidak boleh keluar rumah, perempuan tidak boleh berpendidikan tinggi, seperti itu kan. Ya, perempuan mengurus anak segala macam. Jadi saya rasa peran keluarga terhadap masa depan anak-anaknya itu sangat penting sekali. Nah, pertanyaannya tadi mungkin Mbak juga nyinggung mengenai bagaimana masih ada Mbak Jihan mungkin masih nyinggung bagaimana masalah patriarki itu. Nah, ini bagaimana bisa misalnya anak muda misalnya gitu, misalnya sesama, anggaplah anak-anak yang berumur 17 lah ya, karena kan 17 itu kan sudah bisa berpikir. 17 hingga 23 tahun kan mereka masih muda, kan kepada teman-temannya untuk ayo kita menghapus kekerasan terhadap perempuan, tapi ternyata mereka terhalang oleh keluarga mereka sendiri gitu. Nah, ini bagaimana menyelesaikan masalah kayak gini gitu? Kalau ada pandangan Mbak Jihan sendiri. Kalau ini pengalaman saya ya, ketegasan dalam diri pribadi itu sangat perlu sekali. Tegas dalam mengambil sikap, kemudian kayak menjelaskan kepada keluarga kita atau saudara kita tuh bahwa kekerasan terhadap perempuan itu seharusnya tidak ada gitu ya. Kemudian kita sebagai perempuan itu harus melindungi diri kita ya, agar bagaimana setidaknya kita tuh merdeka atas. Gimana Mbak? Halo? Koneksi lagi. Iya, koneksinya lagi buruk ini. Mbak Jihan, kedengeran nggak? Suara kita kedengeran nggak di sini? Halo? Ini sinyalnya mulai terganggu lagi seperti yang Mbak Jihan ini. Iya. Oke, kita ke Mbak Arum dulu mungkin kali ya, sambil nunggu koneksi stabil lagi nih. Kalau Mbak Arum sendiri gimana ngelihatnya gitu Mbak, mengenai masalah tadi gitu. Bagaimana kalau misalkan Mbak Arum punya teman yang mungkin anak-anak muda, terus Mbak sudah berusaha mengedukasi mereka dan ternyata kan mereka juga punya sepandangan yang sama. Tapi di sisi lain mereka juga terhalang oleh situasi kultur masyarakatnya maupun keluarganya sendiri gitu. Banyak sih seperti itu, banyak banget gitu. Makanya ada beberapa yang kayak diem-diem. Itu sangat disayangkan ya, dan saya sendiri juga nggak tahu solusi bagaimana cara membuka pikiran orang tua atau keluarga. Ini itu tadi karena rata-rata konservatif ya. Karena kan yang seperti kesehatan reproduksi kan sangat besar. Paling anak-anak ini jangan nyerah gitu, tetap coba ayo cari-cari informasi tentang hal itu. Kalau memang kamu nggak punya akses online atau hubungi orang-orang yang kamu rasa lebih kredibel yang bisa dimintai tolong atau konsultasi. Dan kayak misalkan kesehatan mental gitu. Kalau memang kamu merasa sangat terganggu tapi orang tua kayak ngerasa nggak usah, ngapain sih emang kamu gila apa, kamu mending ini aja perbanyak ibadah misalkan gitu. Ya udah, kalau memang kamu rasa nggak ini ngeganggu banget ya kamu bisa daftar sendiri. Dan terkadang itu tidak salah untuk ada seperti bukan diam ya, tapi lebih ya udah untuk sementara waktu ikuti apa kata orang tua dulu sampai nanti kamu sudah di usia yang di atas 18 tahun misalkan, sudah bisa move out atau sudah bisa punya akses karena udah di 18 tahun. Nah, baru bisa ada agak rebel dikit gitu, agak ngelawan dikit, tapi ngelawannya juga bukan maksud saya ngelawan kayak udah cabut dari rumah gitu. Cuman paling enggak kamu sudah bisa memutuskan segala sesuatu sendiri karena kamu sudah you're in your legal age gitu. Dan apa tadi ya? Tadi apa lagi, Mas? Ya, misalkan kayak tadi masalah tadi gitu, masalah kayak di masyarakatnya kan ada mungkin anak muda yang memang sudah punya pandangan yang sama gitu untuk menghapus kekerasan perempuan, diskriminasi gitu. Tapi kan kita mungkin terhalang oleh keluarga atau mungkin masyarakatnya gitu loh. Tapi ada juga beberapa anak muda yang ngerasa udah takut duluan gitu karena orang tuanya keras. Ada yang
nggak berani cerita ke orang tuanya dia ngalamin kekerasan sama pacarnya misalkan, atau kekerasan dilecehkan oleh dosennya, padahal belum tentu orang tua kita bakal malah marahin kita balik gitu. Itu mungkin bisa jadi juga ketakutan dalam diri kita karena kita udah merasa tertekan duluan gitu. Tapi kalau memang kamu ngerasa orang tua kamu bisa diajak diskusi dan kamu udah keganggu banget pikiran, nggak apa-apa, coba cerita dulu. Dan kalau memang nanti orang tua ternyata memang keras dan tidak mendukung kamu, ya mungkin bisa cari bantuan di luar. Karena sekarang udah banyak informasi mengenai LBH Apik kalau mengalami kekerasan dan mau mengusut kasus kekerasan yang kamu alami, atau misalkan untuk kesehatan mental bisa ke yayasan pulih untuk para penyintas yang mengalami pengalaman traumatis. Ada banyak cara sih, banyak cara sekarang. Oke. Mungkin ini kita mulai buka sesi tanya jawab aja kali ya untuk para peserta lain. Mungkin bisa ada yang mungkin mau tanya atau mungkin mau ini bisa langsung mungkin raise hand di aplikasinya ada. Atau mungkin langsung bisa ngetik nanti biar kita langsung saya omongin. Ada mungkin? Yang bagi mau nanya via kolom chat udah bisa nih. Mungkin sampai kita nunggu pertanyaan juga mengenai tadi masalah anak gitu ya, yang tadi masalah muda itu yang memang sudah punya pemahaman. Kira-kira sebenarnya kalau dari pandangan Mbak Arum gitu loh, apakah penyelesaiannya harus dengan tetap berjuang secara sendiri atau harus dengan kolektif gitu? Dalam artian ini kan karena kita tahu masalah perempuan ini kan tidak selesai gitu sebenarnya. Hampir tiap tahun mungkin ada, apalagi yang kalau misalnya kita bilang masalah kampus ya, itu biasanya pasti berkaitan dengan adanya kepentingan di situ biasanya, entah karena ada ancaman atau segala macam. Itu bagaimana kalau Mbak Arum melihatnya gitu? Menurut ya ini tadi mungkin yang udah saya bahas soal dinamika interseksi dalam pergerakan perempuan gitu. Tidak ada satu cara yang paling konkret, paling benar, itu nggak mesti. Kalau memang nyamannya sendiri nggak apa-apa, independen. Tapi yang membuat kolektif itu mungkin sekarang jadi pilihan banyak anak muda itu karena di dalam satu kolektif kita bisa bertemu orang-orang yang mengalami pengalaman yang sama. Dan di situ kita bisa jadi ngerasa lebih empowered. Oh, saya nggak sendirian gitu. Dan kita mungkin bisa menanyakan ke dia, kalau misalkan kita mengalami pengalaman yang sama, misal saya sama Jehan ngalamin pengalaman yang sama, terus bisa konsultasi ke Jehan, terus kamu kemarin ngapain aja buat bisa memulihkan diri misalkan. Nah, jadi ada interaksi, ada teman curhat, dan itu yang mungkin bisa membuat kita kayak lebih banyak self reflection juga. Oh, ternyata memang saya nggak sendirian ya, ada orang lain yang ngalamin juga, dan dia cara dia coping berbeda sama saya. Oh, kok bisa ya kayak gitu. Dan kayak coba tanya Jehan dulu deh, Kalau Mbak Jehan gimana Mbak? Ini kayak Mbak Arum mau digagap bingung. Banyak ngomong. Karena memang masalahnya ini kita juga saya bilang ya mengenai anak muda gitu. Anggaplah kita anak muda sudah pada satu frekuensi gitu. Kita anak-anak ini sudah mulai bisa memahami gitu. Misalkan anggaplah sistem pendidikannya sudah diperbaiki, keluarganya mungkin ya nggak sepenuhnya bisa memahami masalah perempuan, tapi seenggaknya memberikan kebebasan sedikit lah. Nah, permasalahannya kan kadang-kadang ada wilayah-wilayah yang tidak bisa yang anak muda juga mau menyuarakan juga susah gitu loh. Kayak contoh misalkan kayak stigma masalah nikah tuh misalkan contohnya. Itu adalah satu contoh yang mungkin yang sampai saat ini masih ada gitu. Nah, ini gimana kalau Mbak Jehan sendiri nggak tahu gimana? Maaf Mas, tadi yang soal nikah itu sempat putus sebelum kata nikah itu. Oh iya. Enggak, jadi gini Mbak, kita tahu kan masalah anak muda ini kan jadi penting ya untuk dalam masa penghapusan kekerasan seksual. Terus juga kekerasan pada perempuan sendiri juga termasuk. Nah, tapi kan di sisi lain ada tantangan mengenai apakah karena pendidikannya tidak dapat pendidikan dengan baik, dan mungkin dari keluarganya juga sulit untuk memberikan ruang kepada perempuan kepada anak muda untuk bisa menyampaikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, misalkan kayak kalau anak perempuan disuruh nggak boleh pulang segala macam oleh orang tuanya, atau mungkin kayak dapat perlakuan ketika misalnya dia mengalami diskriminasi atau pelecehan seksual gitu. Dari keluarganya pun juga sama. Nah, ini gimana?
Kalau dari Mbak Jahan sendiri ngelihatnya gitu loh. Halo Mbak Jahan, kedengeran nggak? Putus. Oh, okay. Sorry ya, harap maaf. Nggak apa-apa. It's okay. Oke. Ini udah ada yang nanya nih Mbak. Di sini ada pertanyaan ya dari Bunga Tuli di Batam. Dia ingin tanya kenapa perempuan selalu menjadi korban, selalu didiskriminasi dan banyak nggak hormati perempuan gitu. Kalau dari para dua narasumber nih gimana ngelihatnya gitu loh? Mungkin dari Mbak Jahan dulu deh ya. Mbak Jahan kedengeran nggak? Iya, Bu. Ya. Itu gimana kalau penjelasan ini ada di ini juga kok. Gimana Mbak? Bisa diulang Mas pertanyaan tadi? Di sini ada pertanyaan bahwa kenapa perempuan selalu jadi korban, selalu didiskriminasi dan banyak nggak hormat dengan perempuan gitu loh. Kalau dari Mbak Jahan ngeliatnya gimana? Kalau persoalan itu yang pertama itu terkait kurangnya kesadaran terhadap perempuan sendiri ya. Jadi kayak merasa mereka itu kadang memahami dirinya itu bahwa udahlah ini saya gitu loh. Percuma saya kayak melawan gini-gini itu ujung-ujungnya kekerasan tetap terjadi gitu kan. Kemudian yang kedua itu kurang dukungan keluarga, teman-teman. Bahwa perjuangan perempuan itu sangat dibutuhkan sekali ya. Jadi kalau misalnya kita tidak ada dukungan sama sekali ya mereka juga kayak merasa pesimis gitu loh. Kayak mereka merasa merasa sendiri dalam perjuangan itu. Terus apalagi ya? Mungkin saya ini perang antara jaringan dengan suara yang di samping rumah ini. Mana jaringannya tidak enak. Iya, mana jaringan tidak bagus ditambah lagi dengan suara yang di samping rumah ini dia bekerja kayak tukang kayu gitu. Iya. Mungkin emang ini sinyal agak pernah. Jadi kalau kayak ada grogi gitu jadi. Nggak usah grogi Mbak, kan kita nggak ketemu Mbak. Oke, mungkin Mbak Arum bisa menjelaskan itu mengenai pertanyaan tadi gitu. Bagaimana kenapa perempuan selalu menjadi korban, selalu diskriminasi dan banyak nggak hormat terhadap perempuan. Ini karena masyarakat kita juga sangat menormalisasi perilaku buruk laki-laki. Kalau misalkan perempuan melakukan hal kecil aja, karena kita perempuan, jadi kayak, kalau gitu sih lo kan perempuan gitu. Kok kamu begitu, kamu tuh perempuan, harus behave gitu. Tapi giliran laki-laki, mereka bisa melakukan apa aja sesuka mereka tanpa takut akan judgement, penilaian dari masyarakat. Contoh lagi. Contohnya aneh-aneh nih. Kasus-kasus pelakor misalkan. Itu kan yang diekspos di berita, itu selalu muka perempuannya gitu. Terus atau ntar dinilai penampilan fisiknya, atau kayak dikata-katain matre, tapi nggak pernah kita mengekspos yang si pihak laki-lakinya. Padahal laki-laki kan juga salah. Dan kasus-kasus kalau misalkan ini pelakor nih contoh yang agak ringan ya. Nah, kalau misalkan kayak contoh yang lebih berat kayak kekerasan seksual, itu juga banyak juga ternyata yang muka korban kita kasih lihat, tapi pelaku enggak gitu. Identitas pelaku kita tutupi gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini gitu. Kenapa sih masyarakat selalu melindungi laki-laki untuk hal-hal yang seperti ini? Padahal yang lebih butuh perlindungan itu perempuan saat ini. Dan banyak perempuan yang takut untuk melawan ya karena itu ada orang-orang tertentu yang misalnya kayak teman kita sendiri yang sesama perempuan yang sudah menginternalisasi budaya patriarkal dan menyalahkan kita balik atau memaklumi para laki-laki itu. Ya namanya juga laki-laki, ya lo harusnya biasalah laki kan bandel, atau istilah yang ya kan kucing kalau misal dikasih ikan asin pasti ngeraup dong, namanya juga laki-laki gitu. Selalu hal-hal yang kayak gini tuh seharusnya kita demistifikasi gitu, kita hapuskan mitos-mitos yang kayak gitu. Ya laki-laki bukan berarti dia nggak punya akal sehat, dia juga punya akal sehat. Jangan keseringan menindas perempuan, jangan menindas perempuan gitu. Ini kayak seolah-olah aja tiap hari gitu ya. Kalau ada keseringannya berarti tiap hari dong. Iya, nggak, memang harus dihapuskan gitu. Nggak boleh, bahkan jarang aja jangan dihapuskan gitu. Nah, tapi mungkin kira
kira-kira kalau untuk anak muda sendiri dilihat ya, kita mungkin Mbak Arum mungkin paham gitu mengenai masalah ini. Sebenarnya semakin ke belakang kan kita tahu sekarang ada pembeda generasi ya. Ada antara generasi generasi baby boomers, terus generasi X, generasi Y maupun generasi Z gitu loh. Sebenarnya ada nggak sih perbedaan karakter anak muda di antara, misalkan kita ambil dekat aja, X, Y, Z lah. X itu kan di angka 90-an, Y itu kan di angka 98 sampai 2000-an lah. Sementara yang 2000 ke depan ini kan masuk generasi Z mungkin. Atau mungkin generasi Alpha. Nah ini sebenarnya ada nggak sih pendekatan pendekatan untuk membuat mereka tuh lebih gampang atau misalnya lebih aware terhadap isu perempuan sehingga akhirnya kekerasan terhadap perempuan ini berkurang gitu loh. Perlu nggak sih semacam pendekatan yang berbeda-beda gitu? Mengeneralisir ya, maksudnya nggak selamanya generasi boomer itu yang kolot, nggak selamanya yang anak-anak muda itu yang kritis. Balik lagi ke individunya. Tapi menurut saya yang paling berpengaruh itu adalah lingkungan. Paling berpengaruh itu lingkungan. Kalau kita mendekatkan diri kita pada teman-teman yang pergaulannya misoginis, yang membenci perempuan, yang melihat perempuan hanya sebagai objek, bisa jadi lama-kelamaan kita juga memiliki pemikiran yang seperti itu gitu. Mungkin untuk anak-anak muda sebisa mungkin menghindari pertemanan yang toksik, karena itu juga bisa berpengaruh ke mental kita. Nah kalau untuk orang-orang tua, mungkin Jehan juga. Lah ini bener. Coba kalau mungkin kalau Mbak Jehan gimana Mbak? Bagaimana mengajarkan kepada anak muda gitu, anak muda, Mbak Jehan, lagi kedengeran nggak? Halo, Mbak Jan mendengarkan nggak? Atau mungkin ada lagi yang kita ada pertanyaan nih, Mbak Jan dengar nggak? Mbak Jehan dengar nggak? Dengar nggak? Iya ada suara. Kedengeran. Oke. Ini kita ada pertanyaan dulu nih. Kita ada di sini ada salah satu penanya, namanya Mbak Dea. Oke, halo Mbak Dea. Mbak Dea ini di sini ada cerita ya, Mbak Dea ini ceritanya dia setiap kali berkampanye lewat sosial media soal demonstrasi soal isu perempuan gitu loh. Tapi gimana ya cara yang paling ideal? Tapi ternyata dia tuh selalu mendapatkan pelecehan seksual atau pelecehan verbal gitu loh. Sementara si anak muda ini kayaknya Mbak Dea ini juga sudah sangat sering menyuarakan kampanye sosial media bahkan demonstrasi masalah perempuan. Nah ini gimana nih? Solusi efektifnya seperti apa? Mungkin dari Mbak Jehan dulu kali ya. Mbak Jehan lagi di mute. Kemudian Mbak Arum coba, mungkin Mbak. Ini sinyal emang mengganggu sepertinya ini. Kita harus mendukung pembangunan infrastruktur. Jangan terlalu patriarki itu. Bercanda. Oke, gimana Mbak? Mbak Arum gimana melihatnya? Ada salah satu peserta kita yang bilang bahwa dia kan punya pengalaman mengawal isu-isu perempuan di Maluku Utara tuh setiap kali dia kampanye di sosmed maupun demonstrasi soal masalah perempuan di ruang publik malah justru mendapatkan pelecehan gitu loh, entah verbal dalam hubungan secara pribadi bahkan sampai ke ranah personal ya. Nah ini gimana nih solusi efektifnya seperti apa ya? Nah itu tadi, ini penyebabnya karena publik itu selalu memandang perempuan itu dengan cara yang sangat konservatif gitu, bahwa perempuan itu harus perempuan yang menurut, yang manut gitu. Jadi kalau ngeliat ada perempuan yang bersuara tuh kayak aneh gitu. Kenapa nih ini perempuan apaan nih gitu. Jadi makanya banyak juga kayak di demo-demo. Saya melihat juga seperti waktu itu pernah ngerasain ya Jay ya. Waktu itu kita demo di Bundaran HI di hari 16 hari anti kekerasan perempuan bulan Desember. Itu juga banyak banget laki-laki yang ngeliatin, terus moto-motoin kita. Tapi kita bisa ngeliat lah, dari wajahnya itu moto-motonya sambil kayak senyum-senyum ya. Gitu. Jadi kayak kita merasa seperti diobjektifikasi ya sama laki-laki ini. Padahal kita sedang demo tentang hak perempuan. Nah ini sulit sekali, dan inilah juga kenapa nggak semua perempuan itu berani untuk kayak ikut demo, karena mereka takut gitu, mereka merasa dirinya tidak aman ketika melakukan demo dan dilihat oleh para laki-laki ini. Untuk solusi sayangnya saya juga belum memiliki solusi untuk hal ini, tapi ya kita perkuat aja sih persaudarian gitu.
Ketika kita melakukan hal-hal yang di muka umum atau di publik, paling enggak kita nggak sendirian dan kita bisa saling menenangkan. Karena saat itu ada teman kita yang sampai menangis karena itu dicolek gitu. Pas lagi demo itu megang banner poster, dia dicolek gitu sama laki-laki. Terus dia benar-benar teriak. Nah, terus teman kita yang lain itu ada yang sadar sih ini dicolek, terus dia juga ikutan teriak, woi, sini lo kalau berani, gitu. Kayak ditantangin balik. Nah, laki-laki ketika kita konfront langsung, mereka takut, mereka malah mundur kayak langsung kabur gitu. Nyalinya kecil gitu. Jadi mereka tuh senangnya ngelecehin, ngeliat kita ketakutan, terus udah gitu ngerasa puas. Sama kayak pelecehan-pelecehan yang di transportasi umum misalkan, mereka tuh kayak senang ketika melihat perempuan ini merasa tertekan atau ketakutan gitu. Dan ketika kita punya kita punya teman-teman yang bisa menjaga kita, terutama misalkan lagi demo gitu, itu kita paling enggak lebih berani gitu untuk bisa melawan si laki-laki itu. Dan kalau memang kamu punya mental yang kuat untuk bisa call out laki-laki, misalnya lagi jalan terus di catcall, coba aja kayak liatin balik atau kayak apa gitu. Kenapa ngeliatin gitu? Maksudnya biasanya nggak semua ya, tapi biasanya mereka udah ini dulu nyalinya udah cuil duluan kita ngelawan balik. Jadi jangan takut sih sebisa mungkin. Kalau Mbak Jihan gimana Mbak? Ini ada salah satu peserta kita tuh, dia punya pengalaman mengawal isu perempuan, terus setiap kali kampanye lewat sosmed maupun demonstrasi soal isu perempuan di ruang publik malah justru dapat pelecehan gitu loh. Bahkan sampai ke hubungan pribadi pun sampai dipersoalkan, terus juga rentan dapat banyak teman-teman yang berusaha menyuarakan itu malah juga jadi dapat pelecehan seksual juga. Atau mungkin pelecehan seksual yang berbau verbal gitu. Nah, kalau dari Mbak Jihan sendiri gimana ngeliatnya Mbak? Kalau persoalan itu ya, jadi benar ya apa yang dikatakan sama Arum tadi. Kayak kita tuh harus lebih berani melawan mereka begitu ya. Karena memang ya kebanyakan juga sih ini yang dialami oleh Dea tadi. Dea itu dia adalah kawan seperjuangan saya di Api Kartini gitu. Yang dialami oleh kawan dia sendiri itu jadi kayak tidak menjamin si maupun laki-laki aktivis ataupun tidak aktivis tidak menjamin bahwa dia tuh mengerti akan perjuangan perempuan ya. Jadi saya pikir lawan aja, maksudnya bersuara aja. Emang kenapa? Bilang aja seperti itu. Pokoknya jangan takut aja sih untuk melawan pelaku-pelaku seperti itu. Semakin kita membiarkan mereka itu semakin ini. Halo? Iya, terus Mbak, kedengeran terus? Semakin kita membiarkan mereka, jadi kayak mereka tuh lebih dia nih kayak nggak bisa melawan, boleh nih. Paling si perempuan ini berani ngomong doang gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga mungkin agak mirip ya, tapi memang agak penting sekali. Ini bicara mengenai masalah kekerasan terhadap perempuan untuk orang-orang yang difabel ya. Di sini ada satu pertanyaan yang menarik. Bagaimana di sini kan ada satu peserta kita nih, Mas Bagja ya, kayaknya Mas Bagja Prawira. Dia cerita bahwa dia aktif di organisasi tuli dan dunia aktivisme, memperjuangkan hak-hak para warga masyarakat pada orang-orang tuli dan kesetaraan. Nah, di sini kan perempuan tuli ini sebagai salah satu korban kekerasan yang paling rentan dan banyak gitu loh. Mayoritas perempuan tuli ini kan belum dibekali pengetahuan dan pendidikan seks dan informasi yang terbatas. Nah, ini kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh teman-teman aktivis tuli untuk mengedukasi perempuan tuli secara efektif dan etis dari sudut pandang tuli untuk menghapuskan kekerasan seksual? Mungkin ada yang mau jawab lebih dulu, Mbak Jihan atau Mbak Arum? Ya, kalau saya di pengalaman itu saya belum pernah memiliki pengalaman untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap teman-teman yang teman-teman tuli ya. Saya belum pernah punya pengalaman untuk menangani kasus itu. Mungkin Arum yang bisa jawab karena dia ini punya banyak pengalaman di teman-teman tuli.
Coba. Tapi menurut Mbak Jehan gimana Mbak? Ini kan ini menarik juga ya mengenai bagaimana difabel ya. Kalau yang ini yang paling penting memang kan yang agak kendala memang masyarakat yang orang tuli gitu. Tapi kan kita secara umum mungkin perempuan-perempuan juga mungkin banyak gitu yang ngalamin kekerasan karena mereka difabel gitu. Nah ini kalau dari Mbak Jan sendiri gimana ngelihatnya Mbak? Untuk anak mudanya biar bisa menyuarakan, apalagi yang difabel mereka juga bisa berani didengar publik bahwa mereka tidak mau menjadi korban kekerasan bila mereka perempuan atau mungkin menyuarakan agar tidak ada kekerasan terhadap perempuan di masa depan gitu Mbak. Kira-kira seperti apa sih kalau dari pandangan Mbak untuk masalah peran difabel ini gitu? Kalau Mbak Jehan. Halo Mbak Jehan, untuk peran difabel kira-kira itu seperti apa biar agar isu kekerasan perempuan itu bisa ditangani gitu loh Mbak? Apa yang idealnya seperti apa? Cara seperti apa agar para difabel ini, suara difabel juga didengar masyarakat gitu. Kalau mereka paham mengenai isu perempuan dan berusaha untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan sendiri gitu Mbak. Kalau menurut saya kayaknya lebih ke pendekatan ya, secara baik secara individual maupun secara kelompok begitu terhadap teman-teman. Kemudian kita berusaha untuk memberikan edukasi terhadap mereka bahwa mereka juga itu punya hak untuk menyuarakan ataupun punya hak untuk mendapatkan perlindungan, begitu. Mungkin seperti itu sih. Lebih karena ini. Kalau Mbak Arum sendiri gimana Mbak? Ini kan difabel ini kan sulit ini ya. Jadi kita contoh kasus ini Pak Bagjani juga cerita, Mas Bagjani ceritanya cukup menarik juga gitu. Ya, memang rekan saya sih. Nah ya makanya justru itu. Dia aktivis tuli, dia punya dia sudah banyak sekali pencapaiannya sebagai laki-laki tuli. Makanya dia tuh benar-benar breaking the stereotypes kalau tuli itu tidak bisa melakukan apa-apa gitu, atau karena mereka disabilitas mereka jadi lebih rendah daripada yang non disabilitas, nggak seperti itu. Dan kalau makanya ini kenapa saya sangat menganjurkan anak-anak muda untuk bisa berinteraksi langsung dengan minoritas itu, berinteraksi langsung dengan orang-orang yang bukan dari circle kita, baik itu teman-teman difabel atau dalam tanda kurung differently abled or have a different ability, atau teman-teman dengan ras yang berbeda dari kita, orientasi seksual yang berbeda dari kita, supaya kita bisa memiliki pemahaman yang luas gitu tentang in living in society gitu. Kalau misalnya kita tuh nggak tinggal di dunia yang biner, kita nggak tinggal di Indonesia itu nggak homogen, kita punya berbagai ras, berbagai jenis orang-orang yang tinggal di Indonesia gitu. Dan kalau apa yang dialami teman-teman tuli, terutama perempuan tuli ini sangat rumit karena yang mereka alami itu dalam feminisme interseksional disebut sebagai subordinasi ganda. Jadi mereka sebagai perempuan sudah direndahkan, tapi sebagai disabilitas atau difabel dia semakin direndahkan lagi. Jadi dia sangat penindasan dialami ini sangat berat gitu. Nah kalau untuk misalkan hak seksual, teman-teman tuli atau teman-teman difabel itu punya sebenarnya mereka punya hak untuk bisa mendapatkan informasi itu karena udah ada International Conference Population Development ICPD di tahun 1994 yang ngebahas soal 12 hak tentang kesehatan reproduksi untuk difabel. Dan kalau di Indonesia sendiri juga udah ada UU nomor 8 tahun 2016 yang ngatur soal hak-hak kesehatan sebagai penyandang disabilitas. Mungkin saya bisa bacain sedikit ya. Jadi ada hak untuk perempuan difabel itu meliputi 1. Hak atas kesehatan reproduksi, 2. Menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi, 3. Mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis, dan 4. Untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Sayangnya dalam praktiknya tidak seindah yang kita pikirkan gitu. Dalam praktiknya belum terrealisasikan dengan baik. Dan ini ada dari Aulia Bella juga dia cerita di sini. Saya teman tuli, saya ingin bertanya untuk mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan adalah mengedukasi pendidikan seks, tapi menurut saya dengan masalah perempuan tuli ini banyak sekali belum tahu mengenai pendidikan seks. Dan kedua, banyak sekali perempuan tuli menyalahkan ini kepada korban kekerasan, sehingga korban merasa bersalah. Apa solusinya agar korban tidak disalahkan dan agar berani menyuarakan mengenai kekerasan seksual?
Nah, di sini juga tricky karena perempuan tuli itu tidak selamanya semuanya tuli total ya. Jadi tuli itu ada berbagai jenis. Ada yang tuli total, ada yang HOH, hard of hearing, mungkin bisa setengah dengar, ya. Ada juga yang tuli karena kecelakaan, jadi setelah atau sakit. Jadi dia tidak tuli dari lahir. Nah, jadi ini yang saya lihat bagaimana ternyata perempuan tuli itu memiliki pola komunikasi yang berbeda-beda. Ada yang pakai bahasa isyarat, ada yang dia lebih nyaman tertulis, atau dia membaca gerak bibir, jadi ada berbagai cara. Nah, pemerintah kita tuh kurang peka untuk hal ini gitu. Kalau misalkan perempuan tuli ternyata butuh pendampingan lebih ketika mengalami kekerasan seksual. Karena ada beberapa kasus yang saya pernah dengar itu ada yang dia tuli atau tuli dan tunawicara juga, dia mau cerita ke pihak polisi, tapi pihak polisi nggak ada yang mengerti dia ngomong apa gitu. Nah ini makanya kita butuh orang-orang seperti yang teman JBI lakukan. Kita butuh teman-teman yang bisa membantu menyuarakan suara teman-teman tuli. Dan teman-teman tuli ini untuk balik lagi ke pendidikan seks, banyak dari mereka yang tidak mendapatkan pendidikan seks karena tidak diajarkan ketika mereka bersekolah. Ini untuk yang bersekolah, belum yang nggak bersekolah. Nah, kayak di SLB itu saya dengar dari sesama teman tuli, mereka nggak mendapatkan pendidikan seks yang menyeluruh, tapi mereka diajarkannya tuh kayak lewat boneka, misalnya kayak ada boneka, terus mereka dikasih lihat nih organ tubuhnya apa, terus jangan sampai orang lain nyentuh bagian ini, nggak boleh orang lain nyentuh bagian ini. Jadi itu sangat dasar gitu, itu tidak membantu sih menurut saya untuk bisa menjelaskan bagaimana orang tuh bisa hamil atau hubungan seks itu seperti apa. Nah, ini sesuatu yang masih harus kita suarakan kepada teman-teman difabel. Berarti di sini kalau masalah untuk anak mudanya juga sebenarnya ini kompleks ya. Maksudnya dalam artian perempuan kalau isu perempuannya sekarang juga susah gitu kan untuk bisa mengingat ini anak-anak muda juga kalau misalkan mereka sudah punya pandangan ditekan oleh lingkungan mereka, masyarakat mereka, atau mungkin dengan keluarga mereka. Di sisi lain kalau misalnya difabel justru lebih parah lagi gitu karena mereka bisa bilang susah dapat pendidikan gitu dalam artian. Gitu ya Mbak Arum ya? Anak difabel tuh selalu dianggap sama orang tuanya tuh sebagai yang kayak harus dilindungi, patronizing, terus jadinya mereka tuh tidak dianggap dewasa, padahal sebenarnya mereka bisa gitu loh untuk berkomunikasi dengan baik juga dengan orang tua maupun teman-teman. Kayak contohnya si Bagja itu kan dia juga bisa bercerita sama ibunya pakai gerak bibir walaupun ibunya nggak bisa pakai bahasa isyarat gitu. Mereka mampu kok menerima informasi dengan baik, tinggal kitanya mau ada effort nggak untuk membantu mereka. Mau nggak ketika ada webinar kita menyiapkan JBI untuk supaya mereka bisa mendapatkan akses informasi juga. Atau misalkan kalau Anda YouTuber gitu ya, kita bantu untuk bikin CC closed caption atau subtext di video kita supaya mereka juga bisa ikut nonton gitu. Nah, untuk hal-hal seperti ini yang bisa membantu mengedukasi mereka dan memperoleh informasi dengan lebih mudah. Oke. Nah, berarti oke. Ini udah 3:22, mungkin kita masuk ke sesi ini aja kali ya, sesi kesimpulan. Ini memang agak ngalor ngidul sebenarnya, tapi memang sebenarnya penting gitu untuk anak muda ini posisinya penting, tapi sisi lain juga ada tekanan-tekanan yang memang harus ditangani juga gitu ya. Misalnya apakah mungkin pendidikannya mesti berapa lama atau mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Misalnya berapa lama mereka bisa menjadi matang untuk bisa membahas isu perempuan dan mereka bisa bersuara, belum lagi tekanan ini. Tapi memang ini karena faktor waktu juga. Oke. Iya, karena memang banyak banget pembahasannya mungkin bisa digali lebih lanjut. Cuma memang waktu juga terbatas. Mungkin dari Mbak Jehan atau Mbak Arum mau kesimpulan dulu atau mungkin pesan gitu kepada anak-anak muda gitu. Oh, Mbak Jehan dulu katanya gitu loh, Mbak. Monggo Mbak Jehan. Oke, pesan aja kali ya sama anak muda. Jadi pesan saya terhadap anak muda itu ya semoga ke depan mereka lebih lebih terlibat aktif di dalam isu-isu perempuan atau di dalam gerakan-gerakan perempuan untuk untuk mencapai keadilan ataupun kesetaraan ya, karena memang kekerasan itu tidak akan berhenti kalau
kalau bukan kita yang kekerasan itu tidak akan berhenti jika kita tidak bisa melakukan apa-apa, gitu kan. Kita ataupun perempuan untuk jadi kalau bukan kita ataupun perempuan untuk melakukan perubahan itu siapa lagi? Mau berharap sama negara, mau berharap sama laki-laki, itu tidak akan tidak menjamin adanya keadilan ataupun kesetaraan terhadap perempuan. Mungkin sih itu aja. Jadi semoga anak muda ke depannya lebih berpikir maju untuk berpikir maju untuk menangani isu-isu perempuan. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin Mbak Arum gimana Mbak Arum? Ya. Kesimpulan atau mungkin ada penekanan gitu soalnya biar anak mudanya nggak salah informasi gitu. Aku sih setuju sama Jehan, setuju banget. Dan menurutku juga isu perempuan itu bukan hanya untuk perempuan. Isu perempuan itu untuk semua. Hanya karena gendermu bukan perempuan, bukan berarti kita harus menutup mata dari kekerasan terhadap perempuan. Laki-laki harus banget pelajarin soal hal ini, harus sadar gitu. Kalau misalnya penindasan itu banyak yang terjadi karena relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Harus introspeksi gitu, harus menegur ketika sesama teman laki-laki melecehkan perempuan. Jangan cuma diam, karena diam itu malah melanggengkan penindasan terhadap perempuan. Dan menurut saya juga pergerakan perempuan muda itu karena kita tuh nggak mesti jadi akademisi, ya nggak sih, J? Nggak mesti jadi akademisi, nggak mesti punya success story, cerita sukses untuk bisa bersuara. Siapapun boleh bersuara. Dan setiap suara itu berharga. Karena semua perempuan tadi yang aku udah pernah bilang, tadi aku bilang, semua tiap perempuan punya pengalaman uniknya masing-masing. Dan untuk membawa perubahan itu, kita harus peka sama ketidakadilan. Dan mulai dari hal-hal terkecil, dari lingkungan kita sendiri, dan bahkan dari diri kita sendiri. Apakah kita masih sangat patriarkis? Apakah kita diam-diam misoginis gitu? Itu harus perbanyak introspeksi juga. Oke. Wah, ini faktor waktu ini ya. Kalau nggak karena waktu bisa kita bahas lebih panjang lagi nih. Sebenarnya banyak loh yang bisa dibahas lebih lanjut. Kayak misalkan bagaimana perlakuannya tadi. Menarik membahas mengenai perlakuan di dalam keluarga. Bagaimana terpaksa rebellious itu juga satu hal yang menarik. Terus bagaimana berusaha meyakinkan orang tua, anak-anak muda ini berusaha bisa menjadi semacam agen gitu ya. Walaupun emang kita tahu saat ini aktivis perempuan yang naik di media gitu, kebanyakan adalah orang-orang yang mohon maaf gitu loh, terlalu tua gitu loh, yang tidak memahami situasi. Maaf nih ya, bukan maksudnya kita masalah umur gitu loh. Ageism. Tapi sudah banyak loh perempuan-perempuan muda yang yang sudah mencapai level tinggi dalam memperjuangkan hak perempuan ini. Udah banyak loh. Nah, mungkin memang ya itu tadi, mungkin karena faktor memang medianya yang tidak menaruh atensi ya. Tadi Mbak Arum mungkin sempat menyinggung juga mengenai bagaimana posisi media yang tidak berusaha juga menjadi bagian penting dalam menyampaikan masalah kekerasan perempuan itu. Iya, karena banyak media yang tidak memiliki sensitivitas gender gitu. Media tuh kayak jurnalis tempatnya bisa nulis aja, padahal kan sebenarnya tulisan mereka ini berkaitan dengan nyawa seseorang bahkan. Harusnya bisa lebih sensitif. Apalagi kalau udah bicara masalah korban kekerasan itu yang memang agak suka dieksploitasi sampai ke profil dan segala macam ya. Iya, betul. Jadinya malah jadi berdampak buruk gitu. Ya, satu sisi saya memahami itulah. Oke, mungkin Mbak ini moderatornya ini mana Bu Yefri ini? Ini sudah apa masih pada off ini ya? Oke, mungkin next kita akan bahas lebih lanjut lagi, mungkin yang lebih spesifik, yang lebih dalam lagi mengenai mungkin apa masalah di keluarga ya. Mungkin yang paling penting itu keluarga memang. Keluarga. Karena sampai saat ini paling dasar dan ya itu akan berbenturan juga dengan ibarat kata dengan generasi sebelumnya gitu, yang dimana mereka punya tatanan sendiri kan. Tadi Mbak Arum bilang bahwa masalah ini masalah patriarkal segala macam. Ya mungkin ini mana ini moderatornya kalau nggak keluar moderator ini Mbak. Itu selalu mengalami gangguan ini. Ini kayaknya gangguan ini sepertinya. Jadi bukan hanya gangguan di Papua ya. Iya, makanya ini mana ini udah
Ya, mungkin sekian dari saya selaku moderator. Saya kembalikan kepada teman-teman di Jelastoria. Mungkin nanti pembahasan lebih lanjut mungkin bisa langsung kontak ke Mbak Arumnya atau mungkin ke Mbak Jehan langsung. Sekian, selamat sore. Silakan Mbak Yefri atau Bu Emma. Terima kasih. Udah mana nih? Kok nggak ini ya? Wah, ini. Menunggu. Oh, ini. Menunggu. Tapi aku tertarik itu. Bagaimana posisi keluarga itu? Ayolah bikin diskusi lagi dong. Boleh. Yang enak dibedah itu mengenai bagaimana ini sih. Bagaimana menghadapi antar lintas generasi itu yang susah. Dan belum lagi berbenturan dengan kebudayaan-kebudayaan ini ya, kebudayaan daerah ya. Kalau di Indonesia itu kan ada kayak mungkin kalau misalnya untuk yang Jawa itu bisa menarik lagi. Jawa atau mungkin di daerah apa mungkin kita kaji dengan terbalik dengan menggunakan Papua juga bisa. Papua juga kalau salah patriarkal ya kalau nggak salah ya. Jangan promosiin itu dong, komunitas kolektifnya di Papua. Boleh. Kenapa enggak? Ya, hilang lagi nih, Jan. Ya. Teman-teman kalau untuk yang mau join kolektif aku boleh dicari di Instagram Suara Baru Perempuan atau follow Sandia Institute juga boleh. Nah, bisa. Ini pada kemana? Jan balik. Mana ini? Kok pada belum online ya? Sebentar. Iya. Cek. Panitianya di mana ini? Ya, halo, terima kasih ya Mas Adrian, Mbak Rizka, Mbak Jehan, terima kasih. Oke. Nanti lah Mbak, bagus tuh Mbak kalau buat diskusi buat budaya tuh Mbak.